Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Keberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 31 Januari 2023. Kita memperingati Santo Yohanes Bosco. Injil hari ini diambil dari Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Kita diingatkan bahwa situasi bisa merubah tingkah laku hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami bahwa karena pengalaman atau karena situasi tertentu, tingkah laku kami manusia bisa saja berubah, dan Engkau selalu siap menerima kami. Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu ciptakan relasi yang baik dengan sesama, karena relasi yang baik selalu mendatangkan buah yang menyelamatkan dan penuh kasih, penuh sukacita. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Ada apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus.
Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah situasi bisa merubah tingkah laku hidup kita. Bacaan Injil hari ini sangat menarik. Seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Satu perbuatan yang sangat luar biasa, yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan tingkah laku pemimpin Yahudi, termasuk kepala rumah ibadat di zaman itu. Banyak pemimpin Yahudi waktu itu selalu menentang Yesus Kristus. Banyak yang mencaci maki dan malah mau membunuh dia. Yesus lalu dianggap musuh mereka. Tetapi Yairus yang adalah kepala rumah ibadat berbalik kepada Yesus Kristus, tersungkur di depannya. Seorang pemimpin agama Yahudi yang sangat terpandang dan sangat terhormat dalam komunitas orang Yahudi harus berlutut meminta bantuan Yesus. Tidak ditulis bagaimana reaksi para pemimpin agama Yahudi yang lain ketika melihat dan mendengar perbuatan Yairus di hadapan Yesus. Mungkin saja ada yang mengutuk Yairus, mungkin juga ada yang berkomentar, tadinya sering menantang Yesus, kok tiba-tiba bertekuk lutut meminta bantuan Yesus. Apa yang membuat Yairus harus berbuat demikian? Ada dua alasan yang sangat mendasar yang mendorong dia berbuat demikian. Yang pertama, karena didorong oleh rasa cinta dan belas kasihannya kepada anak perempuannya yang lagi sakit. Yang kedua, Yairus tidak mau anaknya mati, tetapi agar anaknya tetap hidup. Sungguh dalam situasi terjepit, atau karena pengalaman yang sangat menantang, tingkah laku manusia bisa berubah. Dari benci menjadi bersujud, dari lawan menjadi kawan. Banyak contoh dalam kitab suci tentang hal itu. Kita ingat Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus, sangat membenci para pengikut Yesus Kristus. Tetapi kemudian berbalik menjadi Rasul Kristus yang membela Yesus Kristus sampai dia sendiri mati dibunuh. Karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, cara hidupnya berubah. Apakah kita juga punya pengalaman yang sama? Apakah kita pernah membenci sesama tetapi kemudian karena satu pengalaman atau situasi tertentu, tingkah laku kita berubah? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutlah contoh yang sudah ditunjukkan oleh Yairus hari ini. Dia keluar dari kebiasaan lamanya. Kalau saja Yairus tetap mempertahankan kebiasaan lama, mempertahankan wibawanya sebagai pemimpin Yahudi yang tetap menolak Yesus, pasti saja anak perempuannya tidak akan sembuh. Tetapi karena dia berubah sikap, turun, tersungkur, meminta bantuan Yesus, maka Yesus dengan senang hati menolongnya dan memberi kesembuhan kepada anak perempuannya. Yesus selalu menghendaki agar kita, para pengikutnya, saling menerima dan
rendah hati kepada sesama. Kerukunan dalam berelasi selalu membuahkan kenyamanan, keselamatan, dan sukacita. Sebaliknya, kalau kita tetap menciptakan kebencian dan prasangka buruk terhadap orang lain, maka pertolongan akan sangat sulit didapat. Kita memohon Santo Yohanes Bosco dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit, entah di rumah sakit atau di rumah keluarga, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.